Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesempatan untuk terus belajar, berkembang demi meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita tercinta. Selamat datang dan salam hangat untuk seluruh guru hebat Indonesia, khususnya Bapak Ibu anggota KKG PAI Balikpapan Kota. Kita kembali dalam program unggulan kita, yaitu Berlian, Belajar dan Berilmu Penuh Tantangan, sebuah ruang belajar yang lahir dari semangat gotong royong guru untuk terus tumbuh dan relevan di tengah perubahan zaman. Saya Nadila Utami Putri, pada kesempatan ini akan berbagi topik yang sangat kontekstual dan mendesak untuk kita pahami bersama, yaitu merancang pembelajaran masa kini, digital, adaptif, dan terukur. Mengapa ini penting? Karena hari ini kelas kita berubah, murid kita berubah, dan perencanaan pembelajaran sebagai fondasi proses belajar juga harus ikut berubah. Kita tidak bisa lagi mengandalkan dokumen RPP tebal yang statis. Kita butuh rencana belajar yang hidup, bisa disesuaikan dan menyentuh kebutuhan murid secara nyata. Yuk kita telusuri bersama bagaimana teknologi bisa menjadi sahabat kita dalam menyusun pembelajaran yang lebih efektif, fleksibel, dan manusiawi. Bapak Ibu, mari kita mulai sesi ini dengan sebuah pertanyaan reflektif. Apakah perencanaan pembelajaran yang kita susun benar-benar membantu kita mengajar lebih baik? Banyak dari kita pernah merasa seperti ini. Sudah membuat RPP sesuai format tapi kelas tetap berjalan monoton. Sudah membuat kalender ajar rapi tapi realitas kelas sering berubah. Sudah mengikuti pelatihan digital tapi masih bingung mengaplikasikan ke perencanaan. Hal ini bukan salah guru, tapi ini adalah sinyal bahwa cara kita merancang pembelajaran perlu beradaptasi. Hari ini kita tidak hanya perlu menyusun pembelajaran, tapi merancangnya secara cerdas dan fleksibel. Kita perlu memanfaatkan teknologi untuk mempercepat, untuk menyesuaikan, dan untuk menyatukan antara kebutuhan murid dengan strategi mengajar. Karena rencana yang baik bukan yang paling panjang, tapi yang paling relevan dan siap berubah saat dibutuhkan. Yuk kita dalami seperti apa wajah perencanaan digital dan adaptif itu dalam dunia nyata. Bapak Ibu guru hebat, supaya pembelajaran kita hari ini lebih fokus dan terarah, berikut adalah tujuan yang ingin kita capai bersama. Yang pertama, kita akan memahami mengapa teknologi penting dalam perencanaan pembelajaran masa kini, bukan hanya untuk guru, tapi juga untuk menjawab kebutuhan murid. Yang kedua, kita akan mengenal beberapa contoh alat bantu digital yang bisa mempercepat, mempermudah, dan memperkaya perencanaan kita, mulai dari LPP digital, kalender ajar, hingga platform LMS. Yang ketiga, kita akan melihat bagaimana teknologi memungkinkan kita membuat perencanaan yang adaptif dan personal. Ini bisa disesuaikan dengan kondisi kelas dan karakter murid yang beragam. Dan yang terakhir, kita akan membahas bagaimana membuat perencanaan yang benar-benar hidup, bukan hanya sekedar dokumen, tapi benar-benar membantu proses belajar yang bermakna. Karena di akhir sesi nanti harapannya kita tidak hanya mengenal tools baru, tapi juga terdorong untuk mulai mencoba dan bergerak sekecil apapun itu. Sekarang mari kita bahas inti dari tema hari ini. Apa itu perencanaan adaptif? Perencanaan adaptif adalah pendekatan merancang pembelajaran yang tidak kaku dan tidak satu arah. Ini adalah cara menyusun rencana mengajar yang fleksibel, responsif terhadap kondisi nyata, dan terus diperbarui sesuai perkembangan kelas. Dalam perencanaan adaptif, guru tidak hanya membuat jadwal kegiatan, tapi juga memikirkan kemungkinan perubahan, mencantumkan strategi alternatif, dan melibatkan data dan umpan balik murid. Dengan bantuan teknologi, semua itu menjadi lebih mungkin. Contoh sederhana, jika banyak murid yang belum paham materi hari ini, kita bisa menyesuaikan rencana besok tanpa harus ubah semua dokumen. Jika ada kendala jaringan, kita mempunyai versi luring, dan jika ada kelas yang dengan minat visual, kita bisa tambahkan media yang sesuai. Itulah keunggulan perencanaan adaptif. Bukan soal punya dokumen yang paling rapi,
tapi soal punya kesiapan menghadapi kenyataan kelas yang dinamis. Bapak Ibu yang luar biasa, mungkin kita sering mengalami atau mendengar ini. Kita sudah membuat RPP, dibuat 3 lembar, 1 halaman bahkan ada belasan lembar, tapi pada saat pelaksanaan rencana itu hanya menjadi formalitas. Kenapa bisa begitu? Mari kita lihat beberapa masalah umum dalam perencanaan tradisional. Yang pertama, rencana terlalu kaku, tidak fleksibel dalam menghadapi perubahan situasi di kelas. Yang kedua, dibuat lebih untuk administrasi daripada untuk kebutuhan belajar murid. Dan yang ketiga, jarang mempertimbangkan data aktual murid seperti minat belajar, hasil diagnosis awal, atau gaya belajar siswa. Yang keempat, sulit direvisi begitu di print, dokumen terasa mati. Dan kelima, tidak terhubung dengan sumber digital yang sebenarnya bisa membantu. Akibatnya, perencanaan kita gagal menjadi peta belajar yang hidup. Ia hanya menjadi arsip, bukan alat bantu utama dalam pembelajaran. Ini bukan salah guru, tapi ini saatnya menemukan cara baru menyusun rencana yang bisa berubah, bisa diakses kapan saja, dan bisa dikembangkan bersama. Nah, setelah melihat berbagai tantangan, kini saatnya kita bergerak ke solusi. Bagaimana perencanaan pembelajaran bisa lebih efisien, fleksibel, dan personal? Jawabannya adalah teknologi digital. Teknologi digital memungkinkan kita untuk menyusun perencanaan yang hidup, bisa direvisi kapan saja, bisa disesuaikan dengan hasil belajar murid, dan bisa diakses dari manapun. Contohnya, Google Dokumen atau Word Online dapat menyusun RPP yang bisa dikomentari, diubah bersama guru lain, bahkan disesuaikan tiap minggu. Kemudian ada kalender ajar di Google Calendar, kita bisa atur jadwal belajar sesuai waktu nyata, geser jika perlu tanpa dihapus. Kemudian ada LMS seperti Google Classroom, Edmodo atau Moodle, menyatukan rencana, tugas, materi, dan evaluasi dalam satu ekosistem. Kemudian ada Google Form, digunakan untuk tes awal, refleksi murid, atau survei kebutuhan belajar. Jadi, rencana bukan lagi disimpan di map dan di rak, tapi ada di cloud, bisa diakses kapan saja, dan disesuaikan sewaktu-waktu. Ini bukan soal keren-kerenan digital, tapi soal menjadikan rencana belajar lebih nyata, lebih fleksibel, dan lebih berdampak. Bapak Ibu, kabar baiknya adalah kita tidak perlu membangun semua dari nol. Saat ini sudah banyak sekali alat dan platform digital yang bisa membantu guru dalam merancang pembelajaran yang adaptif dan terukur. Mari kita lihat beberapa contoh teknologi pendukung perencanaan. Yang pertama ada Google Workspace, meliputi dokumen, slide, dan sheets. Itu dapat membuat RPP, LKPD, jurnal refleksi, dan catatan guru secara kolaboratif. Kemudian ada Google Form, alat cepat untuk membuat tes awal, survei minat, atau refleksi akhir belajar. Kemudian ada Canva for Education, mendesain media pembelajaran, membuat LKPD, kalender ajar, atau infografis RPP. Kemudian ada Trello atau Notion untuk membuat papan tugas, pembagian agenda, atau manajemen proyek guru. Kemudian ada Keep in School, Google Classroom atau Moodle, platform LMS yang menyatukan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran. Kemudian ada AI tools seperti ChatGPT membantu merancang tujuan pembelajaran, menulis ulang RPP agar lebih komunikatif, atau membuat variasi soal. Intinya, kita tidak sendiri. Teknologi bukan musuh, justru bisa jadi rekan kerja paling setia saat perencanaan terasa berat. Kita tinggal memilih, mencoba, dan beradaptasi dengan secara bertahap. Sekarang mari kita lihat seperti apa wajah nyata sebuah perencanaan digital yang fleksibel dan adaptif. Misalnya kita menyusun RPP digital berbasis Google Dokumen. Tujuan pembelajarannya bisa dari PMM, lalu disesuaikan dengan kebutuhan murid setelah kita lakukan tes awal lewat Google Form. Langkah pembelajarannya dirancang terbuka, ada opsi untuk pembelajaran langsung dan daring. Jika ada kendala waktu, guru bisa ganti urutan atau pendekatan. Kemudian refleksi guru dan murid ditulis di bawah RPP setelah pelaksanaan.
bisa ditambahkan seminggu sekali. Kemudian ada tautan media dan materi, dimasukkan langsung ke dalam RPP, link YouTube, file presentasi atau PDF. Guru tidak perlu lagi mencari berkas di banyak tempat. Kemudian ada kolaborasi. Guru paralel bisa mengakses dan ikut memberi masukan lewat komentar. Misalnya, Bu, bagian ini bisa ditambahkan kegiatan proyek ya. RPP seperti ini hidup dan berkembang. Ia bukan dokumen sekali jadi, tapi alat bantu kerja nyata yang terus disesuaikan dengan kondisi lapangan. Dan yang paling penting, guru tetap memegang kendali. Teknologi hanya membantu mempercepat dan memperkaya proses berpikir kita dalam merancang pembelajaran. Bapak Ibu, salah satu kekuatan utama dalam perencanaan adaptif adalah pemanfaatan data murid. Di masa lalu kita mengajar berdasarkan kurikulum dan asumsi, tapi hari ini kita punya peluang luar biasa mengajar berdasarkan data nyata. Contohnya, gunakan Google Form untuk diagnosis awal, ketahui pemahaman dasar murid sebelum mulai. Gunakan polling atau survei minat untuk tahu pendekatan apa yang cocok bagi mereka. Analisis hasil latihan harian untuk mengetahui siapa yang butuh pengayaan dan siapa yang butuh penguatan. Dari data inilah kita bisa membuat PLP, Personal Learning Plan, rencana belajar personal yang disesuaikan dengan kemampuan dan kecepatan murid, memberi intervensi berbeda untuk kelompok berbeda, tidak seragam, tapi tetap dalam koridor tujuan utama. Satu tujuan pembelajaran bisa kita tempuh lewat media visual untuk si visual, diskusi kelompok untuk si sosial, dan praktik langsung untuk si kinestik. Inilah keunggulan teknologi, bukan menggantikan guru, tapi membantu guru mendekati murid satu persatu. Karena pada akhirnya murid bukan hanya angka di absen, tapi jiwa-jiwa belajar yang unik. Satu hal yang paling kita sadari, perencanaan pembelajaran tidak harus dikerjakan sendirian. Justru di era digital ini, kita bisa dan perlu berkolaborasi. Gunakan Google Dokumen untuk menyusun RPP bersama. Guru paralel bisa memberi masukan, mengedit atau menambah ide kegiatan. Susun kalender ajar bersama lewat Google Calendar atau Trello. Kita bisa tahu siapa mengajar apa dan kapan jadwal bisa disesuaikan. Buat bank soal dan LKPD digital bersama, disimpan di drive, bisa digunakan kapan saja oleh siapa saja. Bahkan bisa libatkan murid, ajak mereka memberi masukan lewat refleksi atau voting pendekatan belajar. Ini bisa jadi bahan revisi rencana kita. Dengan begitu, perencanaan menjadi lebih terbuka, lebih efisien dan lebih kaya perspektif. Karena pada akhirnya pembelajaran yang baik lahir bukan dari kerja seorang guru, tapi dari komunitas belajar yang saling mendukung dan bertumbuh. Dan teknologi jika digunakan bijak bisa menyatukan semangat itu dalam satu klik. Bapak Ibu, mari kita ambil jeda sejenak dan bertanya dalam hati. Apakah rencana pembelajaran yang saya susun benar-benar menjadi penuntun saat mengajar? Atau jangan-jangan ia hanya menjadi tumpukan dokumen yang tidak pernah saya buka kembali? Di era ini, perencanaan tidak boleh bersifat kaku dan hanya formalitas. Perencanaan haruslah menjadi alat bantu bernafas bagi guru karena ia memberi ruang refleksi, ia memberi kesempatan untuk menyesuaikan arah, ia menjadi kompas saat kita ragu di tengah pelaksanaan pembelajaran. Maka, marilah kita ubah cara pandang kita. Rencana pembelajaran bukan soal menyelesaikan kewajiban administrasi, tapi soal menyiapkan ruang belajar yang aman, adaptif, dan bermakna bagi anak-anak kita. Jadikan teknologi sebagai jembatan, bukan beban. Jadikan perencanaan sebagai alat untuk tumbuh, bukan sekadar pelengkap borang. Sebagai penutup sesi kita hari ini, saya ingin menyampaikan satu hal penting. Transformasi besar dimulai dari langkah kecil yang konsisten,
Tidak perlu menunggu ahli untuk mencoba, tidak perlu menunggu sempurna untuk bergerak. Maka, mulai minggu ini, cobalah buat RPP digital versi ringkas, tambahkan hasil survei atau tes awal murid sebagai dasar perencanaan, kolaborasi dengan satu rekan guru saja, dan buat satu RPP bareng, simpan dan bagi lewat Google Drive, lihat bagaimana kegunaan itu terasa. Kita tidak sedang mengajar teknologi, kita sedang mengajar pembelajaran yang lebih manusiawi dan sesuai zaman. Karena pada akhirnya teknologi mungkin berubah, tapi guru yang terus belajar dan mau menyesuaikan akan selalu relevan dan dibutuhkan. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa untuk terus menyimak program Berlian, belajar dan berilmu penuh tantangan hanya di kanal YouTube KKG PAI Balikpapan Kota. Klik share ke rekan guru lainnya dan subscribe untuk terus tumbuh bersama. Saya akhiri dengan salam hormat dan semangat untuk terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.